Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok tim 3 yang akan mempresentasikan tentang asesmen kami yang kedua, yaitu Media Library RD. Oke guys, kali ini kita akan membahas terkait tentang prototipe dari Lightning Demos kami, yaitu dari yang akan dibawakan oleh kepada saudara kita Noval Ramadan. Dari depan dipersilahkan. Baik, izin Bapak yang terhormat dan teman-teman saya yang saya cintai, saya akan menjelaskan sedikit dari Lightning Demos. Yang pertama adalah tampilan login yang dari saudari Mutiara Safitri. Tampilan login IPB University menggunakan desain gelap dengan input username. Berikutnya, tampilan login Unsika menggunakan desain terang dengan input email dan opsi masuk lewat Google. Yang berikutnya ada tampilan halaman login UGM menggunakan sistem single sign-on dengan UGM ID tanpa domain email dan menyediakan opsi untuk membuat akun baru. Selanjutnya ada Lightning Demo dari Noval Ramadan, yang dimana ini dari IPB University. Berikutnya ada dari Universitas Islam Indonesia. Yang berikutnya juga ada dari Universitas Ahmad Dahlan, yang dimana masing-masing dari beranda yang ada di sini memiliki kompleksitas yang berbeda-beda. Selanjutnya ada Lightning Demos dari Alisa Zahrani. Yang pertama adalah tampilan pengumpulan tugas Universitas Pamulang, dan ini tampilan yang sangat simpel dan interaktif ya. Kemudian ada juga tampilan pengumpulan tugas pada Google Classroom. Ini lebih lengkap dan user friendly. Berikutnya ada tampilan pengumpulan tugas pada psikologi. Ini lebih ringkas dan sederhana. Berikutnya ada Lightning Demos dari Muhammad RD Khatami. Tampilan pada bagian library di desktop ini yang akan terlihat tersusun sesuai dengan bagian per mata kuliah. Kemudian setiap mata kuliah akan memiliki logo unik untuk membedakan setiap masing-masing dari mata kuliah. Setiap logo bisa ditentukan oleh dosen dan administrator. Dan tampilan folder ini paling pojok sebelah kiri akan terlihat seperti ini apabila pengguna menggunakan ponsel. Mungkin itu aja dari saya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada saudara kita Muhammad Noval Ramadan telah membawakan Lightning Demos dari project kami ini. Lightning Demos ini digunakan untuk referensi kami dalam mengembangkan project. Oke, kita lanjut ke bagian PPT selanjutnya, itu tentang Crazy Egg. Nah, Crazy Egg ini akan dibawakan oleh saudari Mutiara Safitri. Oke, depan kami persilahkan. Oke, terima kasih untuk Andy dan mohon izin Bapak menjelaskan Crazy Egg dari project kami. Nah, yang pertama ini ada Crazy Egg di bagian login. Untuk project kami membuat Crazy Egg-nya itu dibagi per orang dalam per halaman. Jadi bukan keseluruhan membuat library. Nah, saya sendiri mendapatkan bagian itu login. Di sini saya membuat Crazy Egg login yang dimana baru selesai, ada 7 desain. Nah, selanjutnya ada beranda yang dimana dibuat oleh Noval Ramadan. Terus Crazy Egg selanjutnya ada halaman KRS yang dibuat oleh Usama Zikri, dan ada Crazy Egg tugas, halaman tugas yang dibuat oleh Alisa Zahrani. Selanjutnya ada Crazy Egg library dibuat oleh Erdi. Nah, setelah dari Crazy Egg kita simpulkan semuanya, kita pilih menjadi satu, yaitu solution sketch. Nah, kita lanjut ke solution sketch. Nah, ini solution sketch dari project kita yang kita pilih. Nah, di bagian login kita semua pilih kalau kita cuma butuh 3 aja, instansi, NIM, dan password. Kemudian kita klik button loginnya dan menuju ke halaman beranda, yang dimana di halaman beranda ini ada submit tugas. Nah, dari submit tugas kita klik lagi, kemudian menuju ke halaman tugas, pengumpulan tugas, yang dimana
Di halaman ini terdapat button untuk mengumpulkan tugas. Setelah button itu diklik, akan menuju ke halaman struktur folder mingguan. Nah, struktur folder ini berisi keseluruhan dari materi dan tugas yang diupload oleh dosen maupun mahasiswa. Sekian dari Crazy Egg dan Solution Sketch. Oke, terima kasih kepada saudari kita Mutiara Savitri telah menjelaskan dari Solution Sketch ini. Kita langsung ke bagian speed kritik yang akan dibawakan oleh saudari kita Alisa Zahra. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih RD sebelumnya. Next kita lanjut ke bagian speed kritik. Bagian ini yaitu adalah metode evaluasi cepat. Jadi pada bagian ini kita mengadakan evaluasi untuk sketch yang udah kita buat sebelumnya sebelum dia masuk ke prototype. Jadi agar bisa dievaluasi dan improve setelah masuk ke prototype desainnya. Yang pertama ada speed kritik dari Mutiara Savitri. Nah, ini untuk evaluasinya yang pertama yang disukai itu ada fitur login dengan pengisian formatnya yaitu NIM. Terus ada terlalu biasa dan perlu login dengan Gmail atau fingerprint. Letakkan fitur folder di media library itu jelas dan memudahkan, sama loginnya simple. Terus yang bisa diperbaiki atau dievaluasinya yaitu ada membuat upload file lebih besar, penambahan opsi login masuk dengan akun Gmail atau Google, dan tampilan beranda yang terlalu ribet. Terus kita next. Nah, ini ada speed kritik dari Alisa Zaharani. Nah, ini untuk evaluasinya yang pertama yang disukai itu ada bagian desain, logonya yang simple dan informatif. Lalu ada halaman tugasnya yang sangat jelas, tampilan halaman pemilihan PNS-nya jelas dan memudahkan. Nah, yang bisa diperbaikinya itu ada bar untuk informasi yang perlu diperkecil atau dipersingkat lagi. Bar keterangannya sebaiknya menjadi tugas. Tampilan bisa dikembangkan lagi. Bisa ditambahkan fingerprint atau akses masuk lain seperti FB, Gmail atau Twitter. Next, ini ada speed kritik dari Usama Azikri. Nah, berikut yang disukai itu bagian folder sangat mudah diakses, namun tetap informatif. Tools loginnya simple tapi tetap jelas. Visual KRS sangat mudah dimengerti. Halaman pengumpulan tugas memudahkan user. Lanjut yang bisa diperbaikinya. Itu ada tampilan beranda, mungkin bisa dibuat jadi lebih informatif lagi. Terus didetailkan lagi setiap gambarnya agar sesuai dengan konsep awal. Pada bagian halaman RS tidak begitu jelas konsepnya. Next, ini ada speed kritik dari Novel Ramadan. Yang disukainya ada tampilan simpel dan mudah dipahami. Terus tampilan halaman pemilihan KRS yang jelas dan simpel. Yang bisa diimprove atau diperbaikinya, tampilan halaman login kurang opsi sehingga kurang memudahkan user. Terus tampilan beranda yang membingungkan user. Next, ini terakhir ada speed kritik dari Muhammad Elmi Hanafi. Nah, yang disukainya itu halaman berandanya oke banget, loginnya keren, banyak opsi, tampilan foldernya juga udah oke. Tampilan login sudah sangat memudahkan user karena banyak opsi masuknya. Nah, yang bisa di-improve yaitu halaman upload file sebaiknya dihilangkan saja. Tambahkan halaman ketika sudah klik ajukan KRS. Tambahkan tombol ajukan KRS di halaman ambil KRS. Dan terakhir yaitu icon XKS di bagian halaman beranda sebaiknya dikembalikan saja ke dashboard yang manajer. Mungkin cukup sekian speed kritik dari kelompok media. Oke, terima kasih kepada saudari kita Alisa Zahra ini yang telah menjelaskan dari speed kritik masing-masing dari kelompok kami yang mengenai bagian yang diperbaiki dan juga disukai dari pengembangan proyek media library. Oke, kita langsung aja ke bagian storyboard yang akan dibawakan oleh saudara kita yaitu Usam Hazikri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke teman-teman, sebelumnya izin menjelaskan sedikit tentang storyboard kita. Storyboard yang kali ini kita akan sedikit menjelaskan tentang storyboard kita. Yaitu yang pertama di sini kita ada di halaman login. Di halaman login ini kita sudah ada bisa login menggunakan Google, menggunakan Microsoft, login menggunakan Apple, NIM dan password. Dan di sini sudah ada button mengarah ke login langsung, mengarah ke ketika kita klik login kita akan langsung mengarah ke beranda. Untuk ketika kita sudah mengarah ke beranda, di sini kita sudah ditampilkan banyak sekali fitur-fitur ya dari jadwal, terus akademik dan masih banyak lagi. Dan yang kita fokuskan kali ini kita ada di menu KRS dan media library. Jadi
ketika kita sudah klik KRS, maka akan berlanjut ke ambil KRS gitu. Jadi ambil KRS ini ketika kita mau pilih KRS, kita bisa tinggal klik ya, tinggal diklik saja, habis itu tinggal ajukan KRS dan akan mengarah ke bawah sini. Dan ketika kita klik KRS-nya, kita pilih KRS-nya akan mengarah ke KRS ini. Nah, ketika sudah diklik, diajukan KRS-nya berhasil diajukan. Dan foldernya sudah disiapkan di sini. Gitu. Begitupun juga dengan media library. Ketika kita klik media library, maka akan mengarah ke struktur folder pengguna atau media library ini. Jadi di dalam sini kita sudah ada materi dan tugas. Jadi ketika ada tugas, semua tercantum di sini. Jadi ketika ini folder sudah siap, maka akan beralih ke sini. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada saudara kita yaitu sama Zaki telah menjelaskan terkait storyboard dari penggunaan proyek yang telah kami kembangkan. Langsung saja kami akan memberikan prototype dari proyek yang telah kami buat melalui Figma. Prototype ini memuat dari low and high fidelity dari proyek tersebut. Oke, ini tampilan dari wireframe kami yang telah kami buat, yaitu dari sketsa crazy kami. Kemudian ini ada tampilan dari low high fidelity kami, yaitu berupa tampilan dari login, halaman, beranda, persetujuan KRS dan juga media library folder. Nah, kemudian di sini ada bagian high fidelity kami, yaitu berupa di logo di tampilan tersebut sudah memiliki tombol untuk login Google, Microsoft dan juga Apple. Kemudian dari tombol login ini bisa langsung arah ke beranda, dan juga dari beranda ini bisa kita memilih KRS yang ingin kita pilih. Setelah dari KRS tersebut kita akan pergi ke halaman KRS di sini, persetujuan KRS, dan dari folder tersebut. Berikut kita akan mendemonstrasi bagaimana penggunaan wireframe ini dalam Testing prototype. testing prototype. Nah, berikut adalah demonstrasi dari pengembangan proyek kami, yaitu mengenai media library. Nah, di sini tampilan awal pertama yaitu tampilan login dalam aplikasi tersebut. Tampilan ini sama seperti pada login dan link sebelumnya. Memiliki juga ada link, password, dan juga login melalui Google, Microsoft, dan juga Apple. Kita langsung saja mendemonstrasikan ketika kita memilih KRS. Di sini kita bisa langsung pencet login dan inisial link dan juga password. Di sini ada tampilan halaman beranda yang akan kita gunakan untuk memilih KRS dan juga menggunakan media library tersebut. Kita langsung mendemonstrasikan dari mengisi KRS tersebut. Nah, dari pengisian KRS tersebut kita bisa menyajikan progresi, big data, komputer statistik, dan interaksi manusia dan komputer. Nah, kita langsung menunjukkan KRS tersebut dan KRS berhasil diajukan. Nah, ketika KRS berhasil diajukan, maka folder sudah siap untuk digunakan untuk mengupload materi ataupun mengupload tugas. Nah, kita langsung buka ke bagian folder tersebut. Di folder ini terdapat untuk upload materi dan tugas yang berguna memudahkan dosen dan juga pengguna dalam mengupload materi ataupun mengupload tugas deadline. Nah, dari sistem ini akan melaporkan ke mahasiswa, ke pengguna bahwa tenggat dari tugas tersebut akan berakhir. Oke, terima kasih telah menyaksikan dari video presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kurang peraturan kami dari bagian video presentasi. Sekian, terima kasih. Kami kelompok 3. Saya Muhammad Edwin Hatami. Saya Muhammad Novel Ramadan. Saya Usama Zikri. Saya Mutiara Safitri. Saya Alisa Zaharani. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.